Cikondang, PT Cikondang, Cianjur, kita tidak mengeluarkan kan, tidak melakukan rekomendasi. Itu Pak, mohon Pak. Nah, mereka kan meminta ya pada kita. Gua ambil dicek Pak. Coba dicek. Mereka meminta pada kita dan kita tidak memberikan rekomendasi karena menurut saya ini potensinya juga tinggi Pak, potensi bencana. Mohon. Ya. Ya Pak. Siap nuhun. Siap, Pak. Siap nuhun Pak. Cikondang Cianjur. Ini PT-nya koordinasi nama Pak Bambang deh. Ya. Pak Bambang. Ya Pak. Izinnya dari KSDM pusat Pak kalau ini. Izinnya dari pusat. Dulu asalnya waktu kewenangan kabupaten oleh kabupaten. Kemudian diperpanjang oleh pusat karena kewenangan kabupatennya dicabut. Nah, kemudian izin lingkungannya dari kabupaten. 2000 sekian hektar loh. Wih. Manajemennya siapa? Bosnya siapa bosnya? Hah? Mana? Ya Pak. Kalau dia Bapak Ya, Pak. biasa rumpah Nah, ini saya belum ngeluarin izin penggunaan lahan kok Pak. Yang Bapak- hutan. Oh belum, ini bukan yang hutan Bapak izin. Ini itu udah tanah milik CKP. Terbagi atas 3 sertifikat. Udah ada nomor 1. Yang kawasan hutannya nggak kita Oh izin. belum Bapak. Enggak, maksud saya gini loh Pak. Kan penambangan ini akan berjalan kalau bisa menggunakan kawasan hutan. Yang hutan produksi. Oh tidak Bapak izin, mohon maaf, boleh saya jelaskan dulu. Boleh. Jadi dari total 2.410 hektar wilayah IUP CKP yang baru dieksplorasi itu cuma 62 hektar di sini. Nah, sehingga kami fokus untuk berproduksi di sini. Tanahnya sudah milik CKP, kemudian juga memproduksi. Tapi karena dari perusahaan ingin mendapatkan potensi lebih, kami mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di wilayah hutan. Saya nggak mau. Nah, baik kalau begitu. Saya doraka sama leluhur saya. Amin. Sami Pak, abdi kayak gitu. Jadi insya Allah CKP, kebetulan saya di bagian legal Pak, jadi saya bertanggung jawab penuh agar CKP mengikuti aturan. Kalau ini nanti ini kan nyuci emasnya pakai apa? CIL Pak, carbon in leach. Jadi batuan ditambang, kemudian kita crushing, kemudian bolmnya sampai minimal 200 mesh, sangat lembut seperti itu. Kemudian kalau secara sederhananya kita rendam dalam tong lautan sianida. Sianida loh Pak. Betul. Buang sianidanya kemana? Nah, tadi Bapak sempat ke sana terus ke sana Pak. Nanti kita ada namanya tailing dam facility. Jadi lumpur dari hasil pengolahan itu disimpan dalam suatu dam besar, kemudian dilakukan treatment menggunakan kapur Pak. Dan dengan sinar matahari, sehingga kemudian sianida yang tersisa itu bisa dinetralisir dengan kapur dan matahari. Nah, dengan waktu tertentu dan kami pun Kalau sianidanya bocor? Nah, justru itu Pak, kami sedang mengajukan nanti ada izin khusus untuk TSF, tailing dam facility, dan itu akan melibatkan izin dari lingkungan hidup pusat Pak. Kalau izinnya nggak keluar? Tidak akan bisa, makanya sangat ketat. Itu Pak. Tapi itu kan mobil-mobil gedenya pakai jalan kecil. Jalan kabupaten kan. Tadi jembatan aja nggak diperbaiki, Bapak lewat rusak. Mohon mana witiata Pak, kadite rada rawan daerahnya, sering terjadi longsor. Tapi insya Allah Udah tahu rawan, kenapa nambang? ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Ini dari Pongkor itu kan disebut 1936. Kalau ini 1927 Pak. Bapak kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambangnya Pak. Yang kayanya hanya beberapa orang. Rakyatnya suka susah di sekitarnya. Betul. Nah justru itu Pak, kalau CKP secara perusahaan dari zaman dulu Antam Pak, itu belum pernah produksi. Yang justru yang menikmati itu masyarakat dari menambang, mohon maaf, walaupun tidak ada izin. Nanti habis ada penambangan resmi, rakyat ikutan nanti. Ikut tambang ilegal. Nah alhamdulillah justru sini masyarakatnya lebih kooperatif. Bukan Pak. Kalau sudah ada penambangan resmi, ya yang diizinkan pemerintah ya kan, saya juga memahami Pak. Mohon. Itu biasanya rakyat ikutan di sekitarnya, nambang ilegal. Pongkor juga sama Pak akhirnya Pak. Kalau di sini justru masyarakat duluan Pak. Jadi puluhan tahun tuh masyarakat yang menambang. Waktu itu CKP tidak nambang, kenapa? Karena kesulitan mendapatkan Ini izinnya beralih-alih ya? holdingnya betul Pak. Tapi kalau pemilik Izin yang tetap, awal dijual lagi, izin yang baru dijual lagi ya? pemiliknya apa? Kalau CKP-nya tetap. Jadi ini sudah tangan yang keberapa?
boleh kalau boleh. Pertama ini Antam, Pak. Kemudian Antam membentuk perusahaan namanya Antam Panen Mas dengan grup Gunung Mas Agung kalau dulu Bapak ya. Sampai tahun 99. Mereka yang pertama melakukan eksplorasi, kemudian membangun underground sampai level 3, Pak. Itu panjang totalnya itu 2.500. Pada saat mau membangun pabrik di tahun 98 terjadi krisis. Sehingga akhirnya tidak jadilah pabrik itu. Nah, kebetulan di 99 izinnya berakhir. Kemudian diajukan oleh dijadikan izin baru atas nama Cikondang Kancana Prima. Yang jadi masalah kemudian tanahnya masih di pemerintah Antam, izinnya di CKP. Sehingga tidak bisa juga produksi. Nah, pada saat itu masyarakat melihat peluang udah ada underground, sehingga akhirnya mereka melakukan penambangan ilegal. Nah, pada saya masuk ke sini tahun 2011 itu berusaha menyadarkan masyarakat bagaimana untuk bisa memberhentikan penambangan ilegal, baru berhasil di tahun 2016, Pak. Dulu sudah ada tambang ilegal di sini. Banyak. Kalau alhamdulillah sekarang sudah bersih. Ya, oke. Betul. Nah, kemudian kenapa waktu itu polisi juga susah bertindak? Karena CKP waktu itu belum punya tanah, Pak. Kata Pak polisi, Bapak juga sebagai pemilik IUP nggak boleh masuk ke sini loh, karena tanahnya belum bisa. Nah, alhamdulillah dengan perjalanan panjang di 2016 tanah itu bisa kebeli, Pak. Kemudian diajukan sertifikat, jadi 3 sertifikat. Totalnya Tadinya tanah siapa? tanah perkebunan teh Gunung Rosa 50 hektar. PTPN? Bukan, Pak. Swasta. Sosro kalau tidak salah ya, yang menyuplai ke Sosro. Yang 50 hektar kagungan PT Gunung Rosa Mas teh, kemudian yang 11 hektar punya masyarakat sekitar, yang 5.000 itu di depan tanah perhutanan yang kami akan ajukan izinnya. Rencananya dulu akan dibuat camp kalau eksplorasi diperbolehkan. Itu sudah ada camp. Kan harus ngebuka lahan nantinya, Pak. Nah, kebetulan kita underground sebetulnya, Pak. Tapi kan tetap aja atapnya harus dibuka. Kalau tidak, Pak, aturannya di Jawa Barat atau sebetulnya kalau di Pulau Jawa itu sudah tidak boleh lagi penambangan mineral emas yang open pit, tapi harus underground minimal 50 meter ke bawah. Sehingga insya Allah kalau permukaan sih tidak ada gangguan. Kenapa kalau di sini Bapak melihat ini dibuka? Karena ini untuk bangun pabriknya, Pak. Nah, kalau dulu sebenarnya Belanda. Saya mah ragu, habis dikeluarin izin nanti ditebangin. Menang atau bu? Kan kalau pejabat lain kan mudah dirayu. Betul. Pejabat ini susah dirayu, Pak. Betul. Makanya kami. Saya mah tidak butuh emas, saya butuh istri, Pak. Insya Allah di sini seueur, Pak. Iya. Jadi Pak, ini sebenarnya tambang pertama Indonesia. Nah, makanya di sini ada lubang Belanda, lubang Jepang. Jadi ditemukan 1927. Kemudian oleh Belanda ditambang. Oh, Belanda pernah nambang? Pernah. Itu Belanda mah nambang nggak ngerusak. Betul. Makanya kenapa kita nambang ngerusak? Nah, waktu itu batuan di sini dibawa ke Rejang Lebong, Pak. Kan pengolahan emas pertama itu ada di Bengkulu, Rejang Lebong. Emasnya yang diborong oleh Tengku Markam yang kemudian dihibahkan oleh negara yang sekarang menjadi Monumen Nasional Monas, Pak. Sebenarnya ini mempunyai sejarah yang sangat bagus, Pak. Makanya di sini disebutnya daerah Gunung Rosa. Kenapa demikian? Karena dulu istri yang memegang Rosa mah penyanyi, Pak. Miss Rosa, Pak. Jadi dulu istrinya orang Belanda. Nah, namanya Miss Rosa. Makanya disebut Gunung Rosa. Upamanya disebutnya Capalu. Lantaran dulu di depan tadi ada terowongan teh ada gambar palu, Pak, oleh Belanda. Orang Indonesia, orang Sunda kan gambar, wah ini mah Capalu. Sampai sekarang adalah daerah Capalu. Ini berapa yang dibuka? Nah, total yang dibuka itu yang sekarang untuk pembangunan fisik 1,5 Pak. 1,5 hektar. 1,5 dari tanah yang sudah kami miliki 62 hektar dari total IUP 2.400 hektar. Karena tapi 2.000 teh kan yang punya tanah negara. Betul. Yang punya Bapak mah cuman 62 hektar. Gitu. Manawi eta abdi embung aing mah bisa ngebangan tangkalna. Ya, insya Allah Pak, kita jaga bersama. Karena apa? Sok sekarang gini, dari 2.000 sekian itu yang dibuka lahan berapa? Cuma ini aja, Pak. Nggak ada buka lain lagi? Nggak ada lagi. Cuma 60? Total ini, kami harus ceritakan secara ini. Kalau berdasarkan FS itu total semua infrastruktur, publik segala macam total itu 7 hektar sampai betul-betul tambang itu berjalan sampai akhir. Dari 2.000 tuh hanya 7 hektar. 7 hektar dan itu di atas tanah kami sendiri. Untuk pabrik. Bukan Betul. urusan di atas tanah Bapak, Pak. Bagi saya mah buka lahannya mengganggu ekologi tidak. Karena kalau longsor mau tanah sendiri, mau tanah negara, longsor mah sama aja. Dampaknya masyarakat. Oh, mohon maaf, longsor ini dari tanah pribadi kan anger tuh bisa, Pak. Mohon maaf ya, ini tanah saya, tanah pribadi. Walaupun longsor kan tanah pribadi. Tetap we maut mah maut, siap, Pak. Siap. Gitu. Saya mah nggak mau kayak di Sumatera, Jawa Barat, nggak mau. Terus terang, apalagi saya izin Pak, saya dipekerjakan memang dari setiap pergantian itu saya selalu ikut, Pak.
Kalau saya boleh cerita, hampir tidak ada tambak emas yang dari nol itu investornya asli Indonesia. Tidak ada. Karena memang berat, Pak. Sama aja kita ngebor sesuatu yang belum pasti. Bayangkan, Pak, kalau namanya ngebor emas tuh pakai mata berlian. 1 meter dalamnya itu 3 juta, Pak, biayanya. Pak, emas itu rata-rata asli Indonesia, Pak. Leres. Mas Joko. Gitu. Ini sebetulnya, Pak, ini apa ya? Historinya tuh. Nah sekarang Bapak kalau tidak dikeluarkan yang sisanya, hanya mengandalkan ini, bisa berproduksi? Ya apa adanya. Produksinya Wah. tidak maksimal. Iya. Terus terang, Pak. Ya seperti contoh memang Dapatnya cuma sedikit. betul Antara biaya produksi dengan hasil produksi jauh. jauh. Tong boro ngabangun infrastruktur, menerken jembatan ruksaknya tuh bisa. Mana wih eta acan produksi, Bapak. Oh. Nah, apalagi terus terang, Pak. Jadi level 1 2 3 itu kan saya cerita tadi sudah diambil oleh masyarakat dari tahun 2000 awal sampai saya bisa istilahnya apa ya? Bukan diamankan lah istilahnya. Ya kembali kepada kondisi yang semula itu lebih dari 10 tahun. Jadi pemilik yang baru itu hanya menemukan sisa di atas tuh, Pak. Dan baru menemukan tuh dari level 4 ke bawah. Itu kan per level tuh 30 meter, Pak. Jadi di dalam level-level Jadi supaya Pak, pokoknya gini, dari sekian ribu hektar yang dimohon, Mohon. baru 60 hektar yang dikuasai. Betul. Dari 2000 sekian hektar yang dimohon itu, yang untuk bangunan itu hanya 7 hektar. 7 hektar, Artinya kurang ngambil dari tanah yang dikuasai. betul. Tidak ngambil dari tanah lagi kehutanan. Tidak, Pak. Tidak ngambil lagi dari tanah perkebunan. Tidak. Ya kan, Pak ya? Betul. Terus kemudian dijamin telongsor. Kami akan menerapkan kaidah penambangan yang baik. Kalau longsor kan ada unsur lain di luar wewenang kita. Kita hanya bisa menjaga sesuai dengan apa ya, Pak? Kaidah penambangan yang baik. Apakah CKP memenuhi peraturan atau tidak? Nah, Yang bagus. mentaati peraturan ge aing longsor mah da. Nah, kebetulan kan tambang di Jawa Anu Barat itu Pak yang sudah ahli-ahli di mana-mana ngagebruk di jero ge Oh, Pak. sami, Pak, mana dia, Pak. Selalu ada risiko. Padahal tambang mah tiap Agustusan saya main Pak, tarik tambang dia Pak. Aman banyak. Juara mau kurupuk gitu. Ya udah Pak. Jadi ini ngapain sekarang? Nah, ini sedang persiapan produksi untuk yang kawasan 62 hektar. Jadi ini produksi untuk 60 hektar. Betul. Yang izinnya dari pusat. Izin IUP-nya dari pusat, kemudian Sudah keluar. sudah keluar. Izin lingkungannya dari kabupaten. Kabupaten. Pak Bupati. Pak Bupatinya baru tahu di sini ada tambang. Aduh. Karena baru ya. Betul, Pak. Pak Bupati baru tahu di sini ada tambang. Pak, itu mah tradisi Pak, orang tambang mah begitu. Kalau sebelum dapat izin ke Bapak datang terus. Kalau sudah dapat izin mau nanya-nanya acan taruhan aing. Enggak lah butuh izin ke Bapak deui. Nah, Kalarsan kan sekarang untuk tambang mineral sama batu bara kan ditarik ke pusat, Pak. Kalau dulu mah saya sering banget ke kantor waktu zamannya Pak siapa? Bukan kepala SDM yang udah sepuh ini, udah pensiun sekarang mah. Aduh, Pak Oting. Ya, Bapak kenal mungkin Pak Oting ya. Itu yang dari 2011 Pak saya di sini, Iya, Pak. Tapi walaupun izinnya dari pusat Pak, kalau cilaka nu kabagian orang dia. Betul, Pak. betul. Ya udah Pak. Gitu Pak. Kita izin. Ya Pak. Bapak Siap. terima kasih banyak. Nuhun Pak. Ya, Makasih. ya, Siap, ya. nuhun ya. Ya. Siap. Ya. Nuhun, nuhun. Merah. Siap.